Bab 33. Cinta sekretaris pilihan Papa. Sudah beberapa hari berlalu, sejak Brian mengantarkan Anneliese mengunjungi makam, dan melontarkan ajakan menikah yang tidak masuk akal, hubungan keduanya masih seperti biasa, layaknya atasan dan bawahan. Perdebatan kecil tetap ada, mengingat Brian memiliki sifat seenaknya, pemaksa dan ketus. Namun semua itu tidak mengganggu kinerja Anneliese yang berusaha profesional. Di ruang kerjanya, Brian tampak memijat pelipisnya, sembari menatap undangan pernikahan dari teman kuliahnya yang ada di meja kerjanya sejak 4 hari lalu. Nanti malam adalah acara resepsi yang akan dihadiri oleh teman seangkatannya. Brian sedang pusing memikirkan wanita mana yang akan dia gandeng untuk menghadiri acara pernikahan itu. Sebenarnya Brian bisa saja datang sendiri, tapi di grup alumni banyak yang mempertanyakan jati diri Brian karena diketahui belum pernah memiliki kekasih sampai sekarang. Tentu saja Brian gengsi kalau datang sendiri dan menjadi bahan gunjingan orang-orang. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Brian. Dia segera memasukkan kembali undangan itu di laci. "Masuk," serunya. Pintu ruangan terbuka dari luar dan memperlihatkan sosok Anneliese, yang perlahan masuk ke dalam ruangan sembari memegang dokumen di tangannya. "Dokumennya sudah saya periksa, Pak." Brian bisa langsung menandatanganinya. Anneliese menyodorkan dokumen itu di atas meja kerja Brian. Bukannya merespon, Brian malah memandangi Anneliese karena ingat undangan pernikahan tadi. Dia berpikir untuk mengajak Anneliese dan memperkenalkan Anneliese sebagai kekasihnya. Tentunya hanya untuk sandiwara. Lagi pula Anneliese sudah melakukan perjanjian dengannya, jadi Anneliese harus selalu siap jika dibutuhkan. "Pak Brian." Anneliese menggerakkan tangannya di depan wajah Brian. Brian menyahut singkat dan membuka dokumen itu untuk dibubuhi tanda tangannya. Sementara itu, Anneliese duduk di depan Brian sambil menunggu semua dokumen itu selesai ditandatangani karena harus dia bawa lagi. "Apa malam ini kamu sibuk?" tanya Brian tanpa menatap Anneliese. Dia fokus pada lembaran-lembaran kertas di depannya. "Tidak," jawabnya sedikit ragu. Anneliese memperhatikan Brian dengan perasaan tidak enak. Jangan-jangan Brian akan memaksanya menginap di apartemen lagi. "Bagus. Nanti malam saya jemput kamu jam 7. Gaun dan yang lainnya akan saya kirim ke rumah kamu," ujar Brian. Tunggu sebentar Pak." Seloroh Anneliese refleks. Dia melongo dibuatnya. Tidak ada obrolan apapun sebelumnya, tiba-tiba saja Brian ingin menjemputnya nanti malam. Lalu gaun apa yang dimaksud Brian? Anneliese menggaruk tengkuknya sendiri saking bingungnya. Berkomunikasi dengan Brian benar-benar membingungkan dan menguras kesabaran. Memangnya ada acara apa? Bukannya undangan dari Sanjaya Group masih 3 hari lagi, kata Anneliese, setelah mengingat-ingat ada undangan anniversary pernikahan dari pemilik Sanjaya Group. "Bukan, ini bukan undangan anniversary," sahut Brian cepat. "Sudah jangan banyak tanya. Ingat perjanjian kita. Kamu harus patuh," tegasnya dengan nada paksaan. Anneliese memutar malas bola matanya. Brian memang semenyebalkan itu. Pemaksa. Anneliese sampai di rumah pukul 5 sore. Dia baru saja menutup pagar rumahnya, tiba-tiba seorang kurir datang membawa 3 paper bag dengan logo ternama. "Permisi Mbak, saya mau mengantarkan kiriman untuk Anneliese," ujar pria parubaya yang baru turun dari motornya sambil menenteng paper bag itu. "Ya, saya Anneliese," jawabnya sambil menatap tak percaya pada batang kiriman dari Brian. Kurir itu sontak menyerahkan paper bag tersebut pada Anneliese dan sempat meminta foto sebagai bukti jika barangnya sampai di tangan penerima. Anneliese lantas buru-buru masuk ke dalam rumahnya dan menyelinap ke kamar, sebelum bibi dan pamannya melihat dia membawa barang-barang branded.
Sambil menatap heran, Anneliese mengeluarkan satu persatu isi paperback itu. Dia meletakkan ketiganya di atas ranjang. Ada dress panjang warna hitam yang tampak elegan dengan belahan sampai di atas lutut. Dress itu juga memiliki lengan panjang dengan punggung yang sedikit terbuka. Tidak hanya dress, Brian juga mengirim high heel yang senada dengan dress, juga tas berwarna krim dan satu set perhiasan. Melihat semua barang branded itu yang nilainya puluhan juta, Anneliese hanya bisa geleng-geleng kepala. Sebenarnya dia mau mengajakku kemana? Gumam Anneliese curiga. Melihat barang batang mahal itu, Anneliese yakin kalau Brian akan mengajaknya ke acara penting. Bosnya itu seolah ingin membuatnya terlihat setara. Anneliese mengambil ponselnya untuk menghubungi Brian, daripada penasaran dan menerka-nerka sendiri. Lebih baik minta penjelasan langsung dari Brian. Satu panggilan tidak terjawab, Anneliese kembali menelpon Brian dan tak lama panggilannya terhubung. Pak Brian, sebenarnya kita mau kemana? Kenapa menyuruhku pakai barang-barang branded ini? Nggak mungkin kalau kita cuma pergi dinner kan? Ceroros Anneliese tanpa jeda. Nada bicaranya sedikit tinggi karena merasa kesal, takut dimanfaatkan oleh Brian untuk hal-hal yang merugikan. Halo Anne, ini ibu. Suara lembut wanita parubaya terdengar dari seberang sana. Anneliese langsung terduduk lemas di ranjang karena menahan kecemasan dan malu. Bu Jihan. Ucap Anneliese gagap. Maaf saya tidak tahu kalau Bu Jihan yang menerima telepon. Anneliese meringis panik. Dia takut salah bicara dan membuat orang tua Brian salah paham. Nggak masalah Anne, santai saja. Kata Jihan dengan gayanya yang lemah lembut. Tadi kamu bilang apa? Brian mengajak kamu pergi dan menyuruh kamu memakai barang branded ya? Ada nada penasaran di dalamnya. Anneliese diam sesaat, dia kebingungan harus menjawab apa. Mengelak pun percuma saja karena sudah terlanjur bilang. Dia akhirnya mengiyakan pertanyaan Jihan. Brian sedang bicara dengan dadinya, sepertinya lupa meninggalkan ponselnya di ruang keluarga. Ujar Jihan. Wanita parubaya itu lantas memberitahu Anneliese, kalau malam ini Brian ada undangan pernikahan dari teman kuliahnya. Ibu boleh tanya sesuatu? Lirih Jihan. Jantung Anneliese tiba-tiba berdetak kencang. Perasaannya sudah tidak enak. Dia merasa akan diinterogasi oleh orang-orang tua bosnya. Iya, Anneliese tidak mungkin melarang, jadi terpaksa mengiyakan. Apa kamu nggak tertarik sama putra ibu? Tanyanya tanpa basa-basi. Hah? Bagaimana Bu? Anneliese pura-pura tidak paham. Perasaannya jadi tidak karuan karena ditodong langsung oleh orang tua Brian. Sejak awal Anneliese sudah merasa kalau Jihan memiliki maksud tertentu padanya. Sikapnya sangat baik sejak pertama kali bertemu sampai detik ini. Anne, kamu pasti tahu sampai sekarang Brian masih sendiri. Ibu sangat berharap Brian segera menikah. Apa kamu mau jadi istri Brian? Tanyanya to the point. Ibu bicara seperti ini bukan atas perintah Brian. Kamu pasti tahu Brian seperti apa. Gengsinya sangat tinggi. Sekalipun dia menyukai seseorang, pasti memilih diam, alih-alih mengajaknya menjalin hubungan. Tuturnya panjang lebar. Anneliese mengerutkan kening, dia jadi ingat kejadian beberapa hari lalu, ketika Brian mengajaknya menikah. Nyatanya Brian bisa mengajak seseorang menikah, hanya saja salah dalam cara mengungkapkannya. Atau bisa jadi Brian memang gengsi untuk memohon, jadi menggunakan cara yang terkesan memaksa seperti itu. Maaf Bu, Anneliese tidak meneruskan ucapannya karena mendengar suara Brian. Mommy bicara dengan siapa? Oh, ini tadi Anneliese menelpon. Mommy khawatir ada hal mendesak, jadi Mommy angkat teleponnya. Ini, Anneliese katanya mau bicara langsung sama kamu. Ujar Jihan seraya menyodorkan ponsel pada Brian. Anne, lain kalau kita bicara lagi, kata Jihan kemudian meninggalkan Brian di ruang keluarga. Apa yang kalian bicarakan?
Tanya Brian setelah melihat durasi teleponnya sudah sekitar 10 menit yang lalu. Waktu selama itu sudah pasti bisa membicarakan banyak hal. Hanya menanyakan kabar. Aku tutup teleponnya. Anneliese langsung memutuskan sambungan teleponnya. Brian mendengus kesal, baru kali ini ada yang berani menutup teleponnya lebih dulu. Wanita ini benar-benar cari masalah. Gerutu Brian sewot. Bab 34. Bukan Brian namanya kalau punya kata sabar dan bisa tahan emosi. Padahal belum ada 5 menit Brian memarkirkan mobilnya di depan rumah Anneliese, tapi dia sudah berkali-kali telepon Anneliese sambil mengomel tidak jelas. Dengan nada tegas dan memaksa, Brian meminta Anneliese agar segera keluar menemuinya. Di dalam rumah, Anneliese berjalan cepat dengan high heel setinggi 7 cm di kakinya. Untung saja Anneliese sedikit mahir berjalan menggunakan high heel. Jika tidak, bisa dipastikan dia akan tersungkur ke lantai. Beruang kutub itu minta dimusnahkan. Gerutu Anneliese jengkel. Dia terus berjalan cepat ke arah pintu, namun langkahnya dihentikan oleh Neni yang melihat Anneliese pergi terburu-buru dengan dress mewah. Kamu mau kemana? Neni tiba-tiba sudah di depan Anneliese, matanya mengamati barang-barang yang melekat di tubuh Anneliese dari kaki sampai ujung kepala. Dress ini, tas, sepatu dan perhiasan kamu semuanya baru ya? Ini kelihatan barang branded, pasti mahal-mahal semua. Cecar Neni sambil memegang dress Anneliese. Anneliese memutar bola matanya malas. Sifat bibinya membuat Anneliese muak. Baru lihat barang mahal saja sudah melotot seperti itu matanya, sebentar lagi mulut Neni mungkin meneteskan air liur. Kamu dapat dari mana? Tatapan Neni tampak curiga. Kenapa memangnya? Bibi mau juga punya barang mahal. Tanya Anneliese dengan pembawaan yang tenang. Hal itu membuat Neni berpikir kalau Anneliese akan memberi barang branded juga untuknya. Neni mengangguk penuh semangat. Mau banget siapa yang nggak mau barang-barang mahal seperti itu? Senyum di wajah Neni merekah. Mona kan sebentar lagi bisa menghasilkan uang, nanti bibi minta dibelikan saja barang-barang branded sama Mona. Biasanya lulusan luar negeri dapat kerjaan yang gajinya besar, nggak kayak aku. Ujar Anneliese lalu tersenyum di akhir kalimat. Senyum yang sengaja Anneliese tunjukkan untuk mengejek bibinya. Tegur Neni geram. Anneliese hanya tersenyum santai. Aku pergi dulu Bi. Setelah mengatakan itu, Anneliese pergi begitu saja. Neni kelihatan kesal, dia kemudian mengintip dari jendela karena penasaran. Pak Brian. Seru Anneliese sambil melambaikan tangannya. Brian kedapatan bengong sejak Anneliese keluar gerbang rumah dan berjalan menghampiri mobilnya. Brian yang tersadar segera mengubah ekspresinya menjadi datar. Ngapain masih di luar? Cepat masuk. Ketusnya. Brian tampak jengkel. Dia sudah menunggu Anneliese 10 menit, tapi sekalinya Anneliese datang, malah wanita itu hanya berdiri saja di samping mobilnya. Pak Brian nyuruh aku masuk lewat jendela. Sindir Anneliese dengan tatapan malas. Untung saja otak Brian cukup encer, dia langsung paham maksud sindiran Anneliese, dan buru-buru menekan tombol door lock untuk membuka pintu mobil yang dikunci. Anneliese membuka pintu dengan wajah cemberut. Jelas-jelas Brian salah karena pintu mobilnya terkunci, tapi malah menyuruh Anneliese masuk dengan nada membentak. Siapa yang tidak kesal? Begitu masuk mobil dan duduk di sebelah Brian, Anneliese menutup pintu dengan sedikit membantingnya. Hitung-hitung balas dendam karena tidak akan bisa menyalahkan Brian meski bosnya itu salah. Aksi Anneliese membuat mata Brian menyipit tajam. Punya dendam apa kamu? Sindiran Brian. Sebenarnya dia tidak mempermasalahkan mobilnya, uangnya tidak akan habis kalau harus beli mobil sport lagi. Hanya saja Brian tidak suka melihat Anneliese membanting pintu mobil. Banyak, kalau disebutin satu-satu bisa sampai pagi. Jawab Anneliese acuh.
Anneliese terlihat tidak takut sama sekali dengan perkataan yang dia lontarkan pada Brian. Kenyataan memang dia punya banyak dendam terpendam pada Brian yang tidak mungkin diluapkan. Anneliese tidak punya kuasa sama sekali. Sementara itu Brian hanya berdecih, dan segera melajukan mobil mahalnya menuju Hotel Bintang 5. Di mana tempat resepsi pernikahan teman kuliahnya digelar. Usia 26 tahun bisa menikah di Hotel Bintang 5, tentu saja teman kuliah Brian bukan orang sembarangan. Dia salah satu pewaris perusahaan besar seperti Brian juga. Anneliese tampak tidak nyaman ketika memasuki area hotel. Meski barang-barang branded melekat di tubuhnya, hal itu tidak bisa membuat Anneliese percaya diri berada di antara kerumunan orang-orang kaya raya. Dia minder, apalagi datang bersama Brian. Anneliese yakin dia akan menjadi pusat perhatian, dan banyak yang penasaran dengan latar belakang keluarganya karena bisa pergi bersama Brian. Mukanya biasa saja, nggak usah tegang. Kita mau masuk ke hotel, bukan ke rumah hantu. Lidah Brian begitu lihat melontarkan kalimat pedas. Titisan Saka benar-benar ajaib. Di sampingku jauh lebih seram dari rumah hantu, ucap Anneliese, tapi hanya bisa membatin karena malas berdebat lagi. Acaranya sampai jam berapa Pak? Tanya Anneliese pelan. Brian melirik tajam dan membuat Anneliese merasa kalau dia baru saja melakukan kesalahan, tapi tidak tahu salahnya di mana. Di sini kamu jadi pacar pura-pura, mana ada perempuan manggil pacarnya dengan sebutan Pak. Selama di hotel, panggil nama saja. Seru mengingatkan. Anneliese hanya mengiyakan singkat dan tidak bersuara lagi. Dia berjalan di samping Brian memasuki gedung hotel untuk menuju ke ballroom. Sebelum sampai di pintu ballroom, Brian semakin merapatkan tubuhnya dan meletakkan satu tangannya di pinggang Anneliese. Anneliese tampak terkejut dengan gerakan tiba-tiba itu. Dia kemudian menatap pinggangnya yang dirangkul mesra oleh Brian. Lalu mengalihkan tatapannya pada Brian. Ekspresi wajah Brian terlihat datar-datar saja, padahal posisi mereka terbilang cukup intim dan mesra. Dasar kulkas. Batin Anneliese mencibir. Julukan yang dia sematkan untuk Brian cukup beragam. Brian tidak melepaskan rengkuhannya di pinggang Anneliese sampai memasuki ballroom dan bergabung dengan beberapa teman satu sekolahnya, kebetulan mereka kuliah di universitas yang sama di LN. Kedatangan Brian benar-benar menjadi pusat perhatian, sesuai prediksi Anneliese sebelumnya. Banyak pasang mata yang menatap heran ataupun penasaran. Wah, bawa siapa nih bos kita? Pria bermata sipit itu menepuk bahu Brian. Brian dengan wajah datarnya menarik kursi kosong dan mempersilahkan Anneliese untuk duduk. Menurutmu? Jawab Brian cuek. Akhirnya seorang Brian punya cewek juga. Ujar teman yang lain. Anneliese hanya bisa tersenyum kikuk melihat reaksi Koko Speak Sultan yang meledek Brian. Anneliese masih ingat dengan wajah-wajah mereka, tapi sudah lupa namanya. Dia merasa heran karena seniornya tidak mengenalinya. Apa iya wajahnya berubah drastis dari waktu SMA sampai sekarang? Anneliese jadi bertanya-tanya sendiri. Giselle sama Fiona pasti bakal sakit hati sih lihat kamu bawa cewek. Seloroh pria bernama Franz. Mendengar nama Giselle disebut, raut wajah berubah seketika. Ada trauma, kesedihan dan amarah bercampur jadi satu. Bahkan tanpa sadar Anneliese meremas tangan Brian yang sejak tadi menggenggamnya. Brian cukup paham dengan situasinya, dia kemudian memperingatkan temannya, untuk tidak lagi menyebut nama Giselle atau wanita manapun. Teman-teman Brian sampai menggeleng heran, karena melihat Brian seperti sosok yang sangat menjaga perasaan pasangannya. Mereka tidak tahu saja kalau Anneliese setiap hari diajak berdebat. Bab 35. Meja yang ditempati Anneliese dan Brian semakin ramai. Banyak juga teman-teman Brian dan datang bergantian untuk sekedar menyapa. Anneliese memilih diam saja, sesekali membalas sapaan teman Brian dengan senyum tipis. Suasana yang ramai membuat Anneliese tidak nyaman,
terlebih ada sepasang mata yang terus mengawasinya dengan tatapan sinis. Dia adalah Giselle. Anneliese sama sekali tidak menyangka Giselle akan menghadiri acara yang sama dengan Brian. Dan semakin mengejutkan lagi karena ternyata Giselle masih memiliki perasaan pada Brian. Anneliese merasa heran dan tak habis pikir dengan wanita yang satu itu. Padahal jelas-jelas dulu Brian menolaknya mentah-mentah, tapi Giselle tidak mau menyerah. "Aku ke toilet sebentar," pamit Anneliese pada Brian. "Biar aku antar." Brian ingin berdiri dari duduknya, namun ditahan oleh Anneliese. "Nggak usah, aku nggak lama," ujarnya kemudian meninggalkan meja itu dan pergi ke toilet. Brian menatap punggung Anneliese sampai tidak terlihat lagi untuk memastikan Anneliese benar-benar pergi ke arah toilet. Di meja lain, Giselle buru-buru pergi ketika Brian sudah tidak lagi mengawasi Anneliese. Perempuan dengan gaun seksi itu menyusul Anneliese ke toilet. Dengan langkah cepat. Tepat ketika Anneliese akan masuk ke toilet, Giselle menghadangnya dengan memasang wajah sinis. Matanya mengamati penampilan Anneliese dari atas sampai bawah dan kembali menatap tajam Anneliese. "Kamu menghalangi jalanku," protes Anneliese santai. Giselle berdecih. "Bagaimana kamu bisa mendapatkan Brian? Apa dengan melempar tubuhmu?" ujarnya sinis. Anneliese tersenyum miring. "Ternyata kamu masih suka menggertak dan merundung orang. Aku bahkan masih ingat saat kamu menyeretku ke gudang sekolah." Tatapan mata Anneliese berubah tajam, kejadian 9 tahun lalu masih membekas di ingatannya. Demi apapun, dia sangat membenci Giselle sampai sekarang. "Apa maksudmu?" Giselle merasa tidak kenal wanita di depannya. Dia mencoba mengingat-ingat wajah orang-orang yang dulu pernah dia rundung semasa sekolah, tapi Giselle tetap tidak mengingatnya. Wajah wanita di hadapannya sangat asing. Anneliese terkekeh sinis melihat Giselle yang terlihat tidak mengenalinya. "Anneliese, aku Anneliese yang kamu sebut culun, kampungan, dan miskin," geramnya. Giselle melongo tidak percaya, bagaimana mungkin Anneliese yang dulu sangat jelek di matanya, sekarang berubah drastis. Namun setelah mengingat hubungan Anneliese dengan Brian, Giselle malah semakin menatapnya jijik. Dia berpikir Anneliese memanfaatkan Brian dengan cara menggodanya agar bisa mendapatkan uang untuk merubah penampilan. Melihat barang branded melekat di tubuh Anneliese, Giselle semakin yakin dengan asumsinya sendiri. "Menjijikkan, pasti kamu menjual tubuhmu pada Brian agar bisa seperti ini kan?" cibir Giselle. "Memangnya kenapa? Kamu ingin menjual tubuhmu juga? Aku rasa Brian gak akan mau sekalipun kamu memberikan tubuhmu secara gratis. Karena seleranya bukan kamu." Anneliese tersenyum mengejek. Dia bukan Anneliese yang dulu, Anneliese yang diam saja dan tidak berani melawan ketika dibully. Walaupun sebenarnya masih trauma, tapi Anneliese berusaha melawan rasa trauma itu. Wajah Giselle memerah, kedua tangannya mengepal kuat. Dia tidak terima dengan hinaan Anneliese. "Wanita miskin sialan," seru Giselle yang langsung menjambak rambut Anneliese. Tubuh Anneliese terhuyung, dia tidak siap menerima serangan mendadak dari Giselle. "Lepas." Anneliese menepis kuat tangan Giselle dan lepas begitu saja. Dia menepis sekuat tenaga sekaligus untuk membalas perbuatan Giselle di masa lalu. Giselle meringis kesakitan, pergelangan tangannya nyeri sampai ke tulang. Bukannya berhenti mengganggu Anneliese, Giselle malah semakin marah dan kembali menyerang. Anneliese tidak tinggal diam, dia melindungi diri dengan melawan Giselle. Keduanya terlibat perkelahian hingga penampilan mereka jadi berantakan. "Giselle, hentikan!" Suara bariton Brian menghentikan perkelahian mereka. Keduanya saling melepaskan diri dan merapikan rambut masing-masing. "Anneliese yang memulai, dia menghinaku," seru Giselle mengadu. Anneliese tersenyum jijik. Giselle benar-benar tidak tahu malu. Seketika Anneliese berpikir untuk membuat Giselle semakin terbakar amarah. "Sayang,
Rengek Anneliese yang langsung bergelayut di lengan Brian. Dia memperlihatkan wajah sedihnya. Wanita itu berbohong, dia tiba-tiba datang menyerangku seperti orang kerasukan. Kata Anneliese. Lihat, tanganku lecet. Anneliese memperlihatkan luka cakaran di tangannya. Demi apa? Brian menahan diri untuk tidak tertawa melihat akting Anneliese yang luar biasa. Tapi di sisi lain dia juga kasihan melihat keadaan Anneliese. Brian mengalihkan tatapannya pada Giselle. Kamu selalu mencari gara-gara. Sekali lagi aku melihatmu mengganggu Anneliese, kamu akan tahu akibatnya. Ancam Brian tegas. Ayo pulang. Brian menggandeng tangan Anneliese pergi dari sana. Aku begini gara-gara Pak Brian. Bapak harus tanggung jawab. Omel Anneliese yang baru masuk ke dalam mobil. Dia memperlihatkan kondisinya yang berantakan dan beberapa luka cakar di tangan serta wajah. Aku akan tanggung jawab kalau kamu hamil. Jawabnya datar. Mata Anneliese melotot mendengar jawaban konyol Brian. Menyebalkan. Gerutu Anneliese. Dia memilih diam karena malas bicara lagi. Respon Brian hanya akan membuat moodnya semakin buruk. Brian melajukan mobilnya meninggalkan hotel. Dalam perjalanan pulang, Brian menghentikan mobilnya di depan apotik dan menyuruh Anneliese menunggu di mobil. Pria itu turun dan masuk ke dalam apotik hingga menjadi pusat perhatian. Anneliese memutar malas bola matanya. Orang-orang tidak tahu saja di balik penampilan keren Brian dan wajahnya yang tampan, ada sikap yang menyebalkan. Tak berselang lama, Brian kembali dengan membawa kantong kecil. Dia mengambil salep luka dan membukanya. Salep yang Brian beli akan membuat luka Anneliese cepat sembuh tanpa meninggalkan bekas. Berikan tanganmu. Pinta Brian. Anneliese menyodorkan tangan kanannya. Brian mengoleskan salep itu ke tangan Anneliese dengan hati-hati. Kalau sedang mode seperti ini, Brian terlihat sangat baik dan perhatian. Wajahmu. Kata Brian selesai mengobati tangan Anneliese. Aku saja. Anneliese buru-buru mengambil salep di tangan Brian dan mengoleskan sendiri ke wajahnya. Setelah selesai, Brian kembali melajukan mobilnya untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, Anneliese malah ketiduran. Brian jadi berpikir untuk membawa Anneliese pulang ke apartemennya. Sebenarnya Brian bisa saja mengantarkan Anneliese pulang, tapi merasa tidak tega jika harus membangunkan Anneliese, jadilah malam ini dia membawa Anneliese menginap di apartemennya lagi. Pelan-pelan Brian membaringkan Anneliese di ranjang. Sekretarisnya itu sama sekali tidak bangun saat digendong dari basemen sampai ke apartemen. Cek, bisa-bisanya aku tertarik pada wanita ini. Lirih Brian kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengganti baju. Pagi-pagi sekali Anneliese tampak menggeliat dan terbangun dari tidurnya. Dia diam beberapa saat untuk mengamati kamar yang tidak asing lagi baginya. Anneliese lantas menoleh ke samping, dia terkejut melihat Brian sedang tidur dalam keadaan telanjang dada. Anneliese lantas membuka selimut yang menutupi tubuhnya, bola mata Anneliese membulat sempurna dan dia berteriak kencang sampai membuat Brian terkejut. Apa yang Pak Brian lakukan? Anneliese, kamu membuat telingaku sakit. Tegur Brian. Pria itu gampang santai, bahkan merapatkan tubuhnya pada Anneliese. Menjauh. Kamu keterlaluan. Pekik Anneliese tak habis pikir. Dress yang dia pakai semalam sudah berganti menjadi baju tidur. Itu artinya Brian yang sudah melepaskan dressnya. Keterlaluan apanya? Aku justru membantumu agar tidur dengan nyaman. Balas Brian acuh. Raut wajahnya seperti tanpa dosa, padahal dia sudah lancang melihat lekuk tubuh Anneliese yang hanya berbalik pakaian dah lama. Bab 36. Beri aku kompensasi. Pinta Anneliese sambil mengulurkan tangan pada Brian. Bosnya itu sudah mengambil keuntungan di saat dia sedang tertidur. Anneliese tidak akan nerima begitu saja sekalipun alasan Brian ingin membuatnya tidur dengan nyaman. Brian menggantikan pakaiannya di saat sedang tertidur,
itu jelas sangat merugikan Annelise. Lekuk tubuhnya pasti bisa dinikmati mata Brian, bisa jadi tangan Brian juga mengambil kesempatan. Wajah Annelise merah padam membayangkan hal itu. Annelise bisa saja marah dan mengamuk pada Brian, tapi semuanya sudah terjadi. Memarahi Brian hanya buang-buang energi dan tidak mendapatkan apapun. Lebih baik sama-sama memanfaatkan keadaan. Kompensasi untuk apa? Brian mengernyit bingung. Untuk pemandangan indah yang sudah kamu lihat tadi malam, Bos Mosum. Tegas Annelise kesal. Peduli apa dengan sopan santun, Annelise tidak akan memanggil Brian dengan sebutan Pak lagi kalau situasinya seperti ini. Brian tersenyum kecut. Apanya yang indah? Di pantai Bali banyak yang lebih indah, kamu nggak ada apa-apanya. Cibir Brian mengejek. Annelise menggeretakkan giginya, emosinya semakin terpancing mendengar cibiran Brian. Bosnya itu benar-benar tidak mau disalahkan, malah mencari pembelaan dengan mencibir. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku minta kompensasi. 50 juta, berikan 50 juta. Pinta Annelise. Minta kompetensi atau merampok. Aku bahkan belum meniduri kamu, asal kamu tahu. Annelise melongo mendengar perkataan Brian. Apa maksudnya belum meniduri? Apa artinya Brian punya niat menidurinya? Kepala Annelise bertanduk gara-gara perkataan ambigu itu. Maksud kamu apa? Kamu punya niat seperti itu? Mata Annelise melotot sebal. Brian mengangkat bahunya acuh. Pilihan ada di tangan kamu. Katanya santai. Annelise mendengus dan bergegas turun dari ranjang. Dia bisa gila kalau lama-lama bicara dengan Brian. Pria itu hanya membuatnya naik darah saja. Pandai bersilat lidah, membolak-balikan kata. Dasar sinting. Gerutu Annelise sambil membanting pintu kamar Brian. Brian hanya senyum-senyum melihat kemarahan Annelise, dia mengingat kejadian tadi malam saat melucuti dress di tubuh Annelise dan memakaikan baju tidur untuknya. Masih jelas di ingatan Brian bagaimana bentuk tubuh Annelise dan isi di dalamnya meski benda sensitifnya terbungkus kain. Ada sesuatu yang melekat di ingatan Brian, yaitu tahi lalat di belahan dada bagian atas. Selama ini tidak terlihat karena Annelise selalu memakai baju yang tertutup di bagian dada. Sial, umpat Brian. Dia geram sendiri karena sebenarnya tidak tahan melihat keindahan itu. Brian tertantang ingin menyentuhnya, tapi tidak berani melewati batasannya. Bagaimana Mas? Sudah dapat rekaman CCTV-nya? Tanya Jihan pada Saka. Tunggu 10 menit lagi. Petugas keamanan menemukan 3 rekaman CCTV di hari yang berbeda-beda. Mereka sedang menyalinnya. Saka meletakkan ponselnya di atas meja, lalu menarik Jihan untuk duduk di pangkuannya. Feelingmu sangat kuat, ucap Saka. Bisa dibilang itu adalah pujian karena Jihan bisa berpikir sejauh itu untuk meminta rekaman CCTV di area unit apartemen milik Brian. Ya, aku hanya curiga saja karena semalam Brian menginap. Aku pikir, bisa saja dia membawa Annelise dan mereka pergi bersama. Jelasnya. Siapa sangka kecurigaan Jihan terbukti, padahal hanya sekedar ingin memastikan saja. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Putra kita berani membawa wanita menginap ke apartemennya. Tanya Saka. Dia tidak bisa mengambil keputusan, jadi menyerahkan keputusannya pada Jihan. Selama ini Saka tahu bahwa tindakan istrinya tidak pernah salah, jadi dia mempercayakan semuanya pada Jihan. Sayang, kita juga punya anak perempuan. Seandainya itu terjadi pada Flora, apa yang akan kamu lakukan? Jihan balik bertanya. Saka tidak bisa mengambil keputusan karena merasa bahwa Brian tidak dirugikan sebagai kali laki. Itu sebabnya Jihan bertanya pada Saka dengan membalik keadaan agar Saka bisa mengambil keputusan juga. Akan aku bunuh pria yang berani mengajak Flora menginap. Jawab Saka cepat. Jihan memutar bola matanya malas. Kamu sangat emosional. Kalau seperti itu akan memperburuk keadaan.
Ujarnya. Lalu harus aku nikahkan Flora dengan pria itu. Pria yang mengajak wanita menginap, dia bukan pria baik-baik. Seloroh Saka tanpa berpikir dan berkaca lebih dulu. Jihan sampai menepuk keningnya sendiri. Saka kalau sudah terpancing emosinya, pasti tidak bisa berpikir jernih. Jadi putra kita bukan pria baik-baik. Apa Mas Saka lupa? Dulu Mas Saka juga pernah menghabiskan malam dengan mantan. Ucap Jihan dengan nada menyindir. Brian pengecualian? Aku yakin Brian gak berani melewati batas. Sahutnya membela. Lalu Mas Saka sendiri bagaimana? Jihan menaikkan sebelah alisnya. Tatapan matanya seperti sedang menginterogasi. Dulu aku sudah pernah minta maaf untuk masalah ini, bukannya kamu memaafkanku karena itu hanya masa lalu. Kalau baik buruknya aku, kamu sendiri yang bisa menilai. Saka mengulas senyum dan mendekap erat tubuh Jihan dalam pangkuannya. Ya, kamu sudah berubah sebelum Flora lahir. Saka terlihat puas dengan jawaban Jihan. Nanti sore aku akan bicara empat mata dengan Annelise. Kita perlu mengorek informasi langsung dari Annelise, karena aku pikir Brian akan memberikan 1000 alasan, tanpa mau mengaku salah. Dia sangat mirip denganmu waktu dulu. Kata Annelise sambil terkekeh. Masa lalu dia dengan Saka sangat lucu untuk dikenang. Aku hanya kebagian yang buruk-buruk. Balas Saka. Jihan semakin terkekeh mendengarnya. Dia memang selalu melibatkan nama Saka jika kedua anaknya berperilaku buruk. Tapi kepintaran Brian dan ketampanannya menurun dari kamu. Puji Jihan untuk menghibur Saka. Tentu saja, semua orang juga mengakuinya. Ujarnya percaya diri. Annelise duduk sendirian di sebuah kafe tak jauh dari perusahaan. Dia terlihat gusar, sebab khawatir tanpa sengaja, telah melakukan kesalahan sampai orang tua Brian mengajaknya bicara empat mata. Kurang dari 10 menit, Jihan datang seorang diri menghampiri mejanya. Wanita parubaya itu terlihat awet muda, anggun dan berkelas dengan pakaian semi-formal. Annelise segera berdiri dan menjabat tangan Jihan. Jalanan sangat macet, maaf kalau membuat kamu lama menunggu. Ujar Jihan. Annelise menggeleng. Saya juga baru sampai. Jihan mengangguk lega, kemudian duduk di depan Annelise. Jangan tegang begitu ibu hanya ingin menanyakan beberapa hal sama kamu. Kata Jihan yang menyadari kegugupan Annelise dan wajahnya tampak tegang. Annelise tersenyum kaku. Jihan lantas menjelaskan tujuannya kenapa dia ingin bertemu. Jihan juga menunjukkan rekaman CCTV yang dia dapatkan dari petugas keamanan apartemen Brian. Wajah Annelise tertunduk malu, dia bahkan merasa kehilangan harga diri dan kehormatannya di depan Jihan. Orang tua Brian pasti akan berpikir buruk tentangnya. Saya minta maaf Bu, saya, Annelise terbata dan memilih diam. Dia bahkan bingung harus bagaimana menjelaskannya. Jihan menggenggam tangan Annelise di atas meja, membuat Annelise perlahan mengangkat wajahnya yang semula tertunduk malu. Ibu yakin kamu wanita baik-baik. Apa yang kamu lakukan pasti ada alasannya kan? Tolong jawab jujur, ibu nggak mau Brian salah jalan dan merusak masa depan kamu. Ujar Jihan lembut. Dia menatapnya teduh, berusaha membuat Annelise nyaman agar mau terbuka. Jihan telah melewati banyak hal dalam hidupnya, terlebih sejarah pernikahannya dengan Saka yang tidak biasa. Jihan khawatir putranya mengulang sejarah yang sama. Setelah melakukan negosiasi cukup lama, Annelise akhirnya mau buka suara dan menceritakan semuanya dari awal. Tidak ada yang Annelise tutupi, sebab Jihan telah menjamin keselamatan dan kariernya.